Ini jam setengah tiga ya, setengah tiga dini hari. Udah malam, udah dini hari. Tapi belum bisa tidur juga. Oke, kita ngobrol santai, teman-teman. Saya kepengen menyampaikan sesuatu buat kamu. Khususnya buat kamu yang saat ini sedang merasakan yang namanya luka batin. Terkhianati, tersakiti, dikecewakan. Saya tahu betapa beratnya ketika kita merasakan yang namanya luka batin itu sendiri. Bahkan kadang-kadang membuat kita buat move on itu aja susah. Buat ngapa-ngapain itu juga males gitu kan. Tapi satu hal atau ada beberapa hal yang nanti pengen saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya sekali lagi buat kamu yang sedang mengalami luka batin. Bagaimana luka batin itu bisa terjadi? Tentunya karena kita menaruh perasaan terhadap seseorang, menaruh hati, perasaan cinta yang sangat kuat, pokoknya perasaan-perasaan yang sangat kuat ya. Ketika perasaan sangat kuat itu biasanya akan menjadi sebuah kemelekatan. Kemelekatan itu berarti nempel di dalam diri kita, bukan di dalam diri secara fisik, tapi secara batin ya, secara energi. Dan biasanya kita di situ kita memberikan label tentang emosi-emosi yang muncul, sehingga kemelekatan itu pada akhirnya akan berbuah penderitaan. Salah satunya adalah luka batin. Bagaimana terjadinya luka batin? Salah satunya itu tadi ya, karena ada kemelekatan yang sangat kuat. Kemelekatan itu diawali oleh perasaan yang sangat kuat juga, rasa percaya yang sangat tinggi, perasaan yang sangat kuat ya, sehingga semuanya nancep di lubuk hati yang paling dalam, tertanam di pikiran bawah sadar yang sangat dalam dan kuat ya, sehingga semua itu sudah menjadi sebuah program yang tidak bisa dihapus begitu saja. Karena pada dasarnya apapun yang sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita itu nggak bisa dihapus, apalagi punya yang memiliki momen-momen yang kuat, punya kenangan-kenangan yang kuat gitu kan, perasaan-perasaan yang mendalam itu susah buat dilupakan, susah, nggak bisa dihapus. Terus bagaimana caranya? Ya, ada caranya nanti. Tetapi yang jelas, sekali lagi saya bisa merasakan luka batin itu seperti apa. Karena saya yakin sekali setiap orang pernah mengalami. Tidak terkecuali saya juga pernah mengalami hal itu. Jadi buat teman-teman yang mengalami luka batin, saya berharap kamu harus kuat. Kamu harus tegar, kamu harus bisa melewati semua ini. Dan satu hal yang harus kamu tahu bahwa hidup ini indah. Jadi jangan sampai kamu masuk terus ke dalam pusaran-pusaran yang membuat kamu semakin turun ke bawah. Kalau kamu semakin turun ke bawah, itu artinya level energi kamu semakin turun. Saya sering membahas tentang level energi, atau di video saya sebelumnya pernah membahas tentang level energi dari David R. Hawkins. Skalanya 20 sampai dengan 1000. Itu dibagi 2. Ya, 175 ke bawah atau 20 ke 175 itu adalah low vibration atau getaran rendah, 200 sampai 1000 getaran tinggi. Nah, ketika teman-teman masih berada terus di pusaran energi negatif, kesedihan, kekecewaan, merasa putus asa, itu berarti teman-teman ada di level energi yang rendah. Dan itu harus hati-hati karena
itu sangat berpengaruh buruk pada kehidupan kita. Karir bisa jeblok, pekerjaan bisa hilang, rezeki bisa rusak, hutang mungkin bisa banyak jadinya, semangat kita drop, bahkan mungkin bisa putus asa. Nah, di sini saya pengen mengajak teman-teman untuk stop sampai di sini. Kalian berada di situasi yang energi rendah tadi. Saya tahu ini tidak gampang. Saya paham bahwa ini sulit. Saya mengerti bahwa ini berat. Tapi hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjalan. Ya, kamu harus bisa keluar dari situasi ini dan melanjutkan hidup kamu lagi, melanjutkan karir kamu lagi, melanjutkan perjuangan kamu lagi, melanjutkan pekerjaan kamu lagi, dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi, ini tidak mudah, saya tahu. Dan memang tidak ada yang bisa, tidak ada satu cara pun untuk bisa membuat kita lupa dengan apa yang terjadi, membuat kita lupa dengan seseorang yang telah menyakiti kita, mengkhianati kita, meninggalkan kita, mengabaikan kita, mencampakkan kita. Gak ada sama sekali yang satu cara pun yang bisa menghapus semuanya, kecuali otak kita sudah rusak, kecuali gila, kecuali amnesia dan sebagainya. Tapi itu bukan hal yang kita harapkan. Ya, yang kita harapkan adalah kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan damai, dengan sukses. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami situasi ini, tetaplah bersabar dan kuat. Dan kamu harus melakukan banyak hal. Salah satunya adalah tetap belajar, introspeksi diri, evaluasi diri, lalu perbaiki apa yang perlu diperbaiki, bangun kembali, agar kamu tidak terus-terusan berada di low vibration atau low vibe tadi, tidak berada terus di energi yang rendah. Karena sekali lagi saya katakan, ketika kita berada di level energi yang rendah, semua maunya jadi rusak, ya. Tapi kalau kamu berhasil move dan kemudian up menuju ke level energi yang paling tidak minimal di angka 200, naikin lagi, insya Allah akan banyak keajaiban terjadi. Yang punya hutang nanti bisa lunas, karena kamu rezekinya terbuka, lancar, sumbatan energi juga terbuka, pekerjaan kamu semakin baik, dan seterusnya seperti itu. Tapi pertanyaannya bagaimana untuk kita bisa menaikkan itu, sedangkan saat ini aja posisinya kita lagi susah. Mungkin pertanyaan kamu seperti itu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun yang bisa menghapus semua kejadian itu. Nah, sekarang sedikit saya ulang lagi yang tadi. Ketika kita berada di low vibration, berada di getaran energi atau emosi yang rendah, semuanya itu berantakan gitu. Nah, sekarang berarti saatnya kamu melakukan sesuatu. Jangan terus berada di pusaran itu. Lakukan sesuatu. Yang pertama adalah kamu harus mulai membenahi diri. Membenahi diri, ya, menyadari semuanya sudah terjadi. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah berarti kita harus menerima kenyataan itu. Kita menerima kenyataan, kita membangun kesadaran bahwa ini adalah sebuah kenyataan, ini adalah realita yang harus kita hadapi. Pertama itu,
Kita harus terima, harus sadari, ya, oh ya, ini memang kenyataan, ini terjadi. Sadari bahwa, oh ya, gue juga masih punya masa depan. Sadari bahwa aku harus hidup bahagia, rezeki harus lancar lagi, pikiranku harus tenang, hatiku harus tenang lagi. Ya, disadari terus. Jadi ada mindfulness, ya. Jadi mindfulness itu berarti kita berpikir tentang hidup di waktu sekarang, present moment. Hidup di waktu sekarang, mindfulness berarti apa yang kita lakukan sekarang ini harus kita sadari dengan sepenuhnya. Jadi teknik mindfulness ini sepertinya memang banyak digunakan, ya, termasuk lagi trending juga. Walaupun mungkin sudah lama, ya, saya mengenali mindfulness sudah lama, tapi kalau saya lihat masih oke untuk digunakan saat ini. Jadi mindfulness aja, sadari bahwa, oh ya, gue hidup di masa sekarang, ya, dan masa lalu yang kejadian tadi, yang terjadi tadi adalah masa lalu. Orang yang sudah meninggalkan kita sudah menjadi bagian dari masa lalu, yang sudah tidak perlu lagi diingat-ingat. Artinya, saya tahu itu tidak gampang, saya tahu itu susah, saya paham, ya, tetapi mindfulness dengan kita menyadari, kita membangun kesadaran, kita menyadari, itu adalah hal yang penting yang harus kita lakukan pertama kali. Lalu yang kedua adalah dengan kita menerima, ya, menerima bahwa ini kenyataan, ini sedang terjadi. Jadi sekali lagi, yang kedua adalah menerima, ya, menerima ini adalah suatu kenyataan yang memang sedang terjadi, kenyataan yang harus dihadapi. Terima saja, ya, terima bahwa ini sudah terjadi, ini sedang terjadi, ini sedang kita rasakan. Terima aja semuanya. Artinya jangan ada penolakan, gitu. Jangan ada penolakan, karena kalau kita menolak berarti kita akan berlawanan. Artinya kita seolah-olah seperti berlawanan dengan arus. Jadi analoginya gini, teman-teman. Kalau kita berada di sungai dengan arus yang besar, jadi kan ibaratnya arus lagi besar nih. Kalau kamu berada di sungai yang arusnya besar, kamu melawan arus, yang terjadi adalah apa? Kamu akan kehabisan tenaga, kehabisan energi, kehabisan akal, nggak bisa berpikir, lalu tenggelam, dan kita nggak bisa lagi menyelamatkan diri. Nah, itu analoginya seperti itu. Ini analogi versi saya, gitu kan. Mudah-mudahan bisa diterima. Artinya jangan melawan arus ketika kita sedang berada di situasi pikiran yang berat, depresi, pikiran yang sedang stres. Jangan dilawan, arusnya jangan dilawan. Terus bagaimana? Ikuti arusnya dulu. Jadi penerimaan itu adalah kita mengikuti arus yang memang sedang kita atau membawa kita ke situasi seperti ini. Ikuti aja arusnya. Karena sekali lagi kalau kita melawan arus, kita akan capek, kita akan kelelahan, kehabisan tenaga. Pada saat kita lelah, capek, dan kehabisan tenaga, otak kita sudah nggak bisa berpikir lagi, hati kita sudah tidak bisa berfungsi dengan maksimal, semuanya buntu, gelap, dan kehabisan tenaga, maka tenggelam. Dan pasti tidak mau seperti itu, kan? Nah, maka ikuti arus sambil ngumpulin tenaga juga, sambil berpikir, sambil merasakan dengan hati, ini kapan gua menepi, ya? Kapan menepi, kapan mencari pegangan-pegangan yang memang bisa dipegang, lalu kemudian bisa menepi dan juga bisa menyelamatkan diri, ya. Itu gambaran yang nomor 2 seperti itu. Nomor 3, yang ketiga adalah akui, ya. Akui bahwa kamu sedih. Akui kalau kamu kecewa. Akui kalau kamu itu sangat marah, ya. Jadi akui aja semuanya. Akui
Pengakuan-pengakuan atas apa yang kita rasakan itu sama halnya kita membuang emosi-emosi negatif yang tersimpan di dada, ya. Karena kalau kita tidak mengakui, ya kita sama saja menyimpan itu, ya. Jadi akui aja bahwa kamu sedih, iya, kamu kecewa, iya, kamu kehilangan dia, iya, kamu sangat tersakiti, iya, terkhianati, iya, semua, kamu sangat marah, iya, akui semuanya. Dengan pengakuan, setidaknya membuat kita ada sedikit kelegaan, ya, membuat kita sedikit lega. Karena ketika lega, paling tidak ada energi yang baru yang bisa kita rasakan. Ya, jadi itu yang ketiga, akui. Yang keempat adalah coba lakukan healing. Ya, healing adalah penyembuhan kejiwaan, penyembuhan pikiran. Teman-teman bisa melakukan terapi pikiran, bisa melakukan terapi jiwa, ya, pemulihan jiwa. Karena ini sudah menyangkut psikosomatis, ya. Psikosomatis adalah gangguan-gangguan psikologis yang mengarah kepada diawali dari pikiran, perasaan yang kemudian mengganggu ke jiwa kita, pikiran kita, dan semua yang ada di dalam diri kita, ya, dari psikis maupun fisik. Jadi lakukan healing, ya, baik healing itu dilakukan oleh diri kita sendiri atau bisa dibantu oleh ahli, ya, oleh seorang hipnoterapis. Jadi artinya harus ada upaya atau cara kita melakukan healing itu tadi, ya. Ada dua, ya, healing sama releasing. Jadi pelepasan, healing, releasing, pelepasan. Jadi yang keempat itu, karena kalau kita tidak melakukan healing, maka energi-energi negatif yang tersimpan di dalam diri kita, emosi-emosi negatif yang tersimpan di dalam diri kita, itu tidak akan lepas, tidak akan hilang. Jadi lakukan healing agar teman-teman bisa mulai meningkat, ya, kelegaannya semakin bertambah. Ketika kelegaan semakin bertambah, otomatis ada kekuatan-kekuatan yang semakin bertambah, ya. Terus yang kelima adalah cobalah teman-teman untuk melakukan self development atau self empowerment, pengembangan diri, pemberdayaan diri. Lakukan itu dengan cara apa? Belajar, ya, membaca, ikut pelatihan, nonton YouTube seperti ini, ya. Hal-hal yang memberdayakan diri, mencari pencerahan-pencerahan. Supaya apa? Supaya level energi kamu tuh semakin lama semakin meningkat. Kalau yang tadinya mungkin masih di bawah 200, paling tidak mencapai 200 itu berarti keberanian. Di dalamnya itu ada afirmasi, ada pemberdayaan diri, ya. Minimal ada di 200, ya. Karena ketika di energi atau di level energi 200, teman-teman berarti sudah melakukan afirmasi, visualisasi, terus kemudian pemberdayaan diri, ya, berarti membuat kita semakin lebih berkembang, maju, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada 5 hal yang teman-teman bisa lakukan, ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaannya saya baca dan mudah-mudahan bisa saya jawab di video selanjutnya. Oke, jadi sekali lagi yang kelima itu. Oke, sebagai penutup yang terakhir, saya ingin sampaikan teman-teman bahwa apa yang terjadi saat ini, luka batin yang kamu rasakan saat ini, itu adalah bagian dari hidup yang memang tidak bisa dipisahkan. Itu adalah sebuah skenario Tuhan yang sudah memang dibuat untuk kamu. Jangan khawatir, di balik semua itu pasti akan ada banyak hikmah. Kamu akan menjadi kuat, kamu akan menjadi semakin tegar, kamu akan menjadi semakin sabar, dan kamu akan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga, ya, yang tidak bisa dipelajari di sekolah manapun. Ya, lalu kemudian kamu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan menjadikan kamu semakin bijaksana. Ya, jadi
syukuri semuanya, syukuri, ya. Syukuri bahwa ini terjadi. Syukuri bahwa kamu masih bisa merasakan ini, masih bisa merasakan sakitnya hati ini. Syukuri. Kenapa? Itu bertanda bahwa kita masih diberikan hidup oleh Tuhan. Oke, maka syukuri apapun, sekalipun itu sangat menyakitkan, sekalipun itu sangat melukai perasaan kamu. Ingat teman-teman, hidup ini indah. Allah sudah memberikan karunia yang sangat luar biasa. Syukuri, nikmati, jalani dengan kebahagiaan.